Dunia lagi dilanda badai ekonomi. Nah, gimana dengan nasib kita di Indonesia? Hari ini kita bakal bedah tuntas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan kita lihat gimana sih caranya anggaran ini jadi perisai kita buat menghadapi gejolak global. Ini dia nih pertanyaan utamanya, ya kan? Di tengah ketidakpastian global yang makin terasa, wajar banget kan kalau kita bertanya-tanya seberapa kuat sih sebetulnya fondasi ekonomi kita? Yuk kita bedah datanya bareng-bareng dan kita cari jawabannya. Oke, supaya kita paham posisi kita mesti lihat dulu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi di luar sana? Saat ini tuh lagi ada yang namanya badai sempurna dari berbagai tantangan global yang akhirnya menciptakan ketidakpastian di mana-mana. Akar dari gejolak saat ini ya ini, meningkatnya ketegangan geopolitik. Konflik yang lagi panas-panasnya di Timur Tengah jadi sumber utama ketidakstabilan global yang kita rasakan sekarang. Dan ini bukan sekedar berita utama di koran loh. Konflik ini benar-benar mengancam jalur pasokan energi yang vital banget. Contohnya Selat Hormuz. Kalau sampai ada gangguan di sini, wah efek dominonya bisa mengguncang ekonomi seluruh planet. Dampaknya langsung terasa. Harga minyak mentah jenis Brent itu melonjak tajam banget, bahkan sempat nembus angka psikologis $100 per barel. Ini tuh udah kayak lampu merah, sinyal bahaya yang nyata buat ekonomi global. Ya wajar dong, kalau situasinya udah nggak stabil kayak gini, investor di seluruh dunia jadi was-was. Mereka mulai narikin uangnya dari aset-aset yang beresiko dan mindahin ke tempat yang dianggap lebih aman, atau yang biasa kita sebut safe haven assets. Jadi, di tengah badai global yang sedahsyat itu, gimana dong posisi Indonesia? Nah, sekarang mari kita lihat gimana ekonomi domestik kita justru dibangun kayak sebuah benteng yang super kokoh. Ini dia pernyataan kunci yang jadi dasar optimisme kita. Pemerintah menegaskan kalau kita tuh nggak mulai dari nol, kita menghadapi tantangan ini dari sebuah fondasi yang udah sangat solid. Buktinya mana? Ada di angka ini, 53,8. Ini adalah angka PMI atau Purchasing Managers Index sektor manufaktur kita. Gampangnya, angka di atas 50 itu artinya ekspansi, alias industrinya lagi ngebut. Dan yang lebih keren, kinerja kita ini bahkan lebih kuat dari raksasa ekonomi kayak Tiongkok dan Amerika Serikat. Kekuatan ini bukan cuma di level pabrik loh, masyarakat kita juga ternyata terus belanja. Pertumbuhan penjualan mobil yang sampai 2 digit ini adalah bukti nyata kalau daya beli masyarakat kita itu tetap kuat dan solid. Dan benteng ini ditopang sama pilar-pilar yang kuat banget. Kita punya surplus perdagangan yang konsisten selama hampir 6 tahun. Cadangan devisa kita juga lebih dari cukup buat jadi tameng nilai tukar. Dan yang paling penting, inflasi tetap terkendali. Ini semua adalah fondasi ketahanan ekonomi kita. Oke, dengan fondasi yang sekuat itu, apa rencana pertahanan aktif kita? Nah, disinilah APBN anggaran negara kita memainkan peran utamanya. Ini bukan sekedar angka-angka, tapi sebuah alat strategis. Coba deh bayangkan, APBN kita itu kayak shock absorber di mobil. Tujuannya persis, yaitu buat menyerap guncangan dari luar, supaya dampaknya nggak langsung menghantam daya beli kita sebagai masyarakat, dan bisa menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. Strateginya punya dua sisi yang saling mendukung. Di satu sisi, pendapatan negara, terutama dari pajak, itu melonjak drastis. Nah, pemasukan ekstra inilah yang jadi amunisi buat pemerintah. Amunisi buat apa? Buat mempercepat belanja, memompa dana ke perekonomian sejak awal tahun, biar mesin ekonomi tetap panas. Kalau Anda butuh satu angka aja untuk merasakan denyut ekonomi kita, ini dia angkanya. Pertumbuhan penerimaan dari PPN dan PPNBM yang hampir 100% ini nunjukin betapa masifnya aktivitas ekonomi yang sedang terjadi. Angka ini penting banget karena PPN atau pajak pertambahan nilai itu kan cuma dibayar ketika ada transaksi jual beli. Jadi lonjakan ini adalah cerminan langsung dari aktivitas ekonomi nyata yang lagi berputar kencang di seluruh pelosok negeri. Oke, sekarang pertanyaan paling penting. Apa artinya semua data makroekonomi ini buat Anda dan saya? Apa dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi, ini artinya buat kita. Pertama, APBN secara aktif bekerja buat melindungi dompet kita dari lonjakan harga global. Kedua, ekonomi kita punya bantalan finansial yang tebal. Artinya, kita bisa menghadapi risiko tanpa guncangan yang mendadak. Ketiga, pemerintah itu proaktif mendorong pertumbuhan, bukan cuma nunggu masalah datang baru bereaksi. Dan yang terpenting adalah, gambaran besarnya adalah stabilitas yang ngasih kita alasan buat tetap optimis ke depan.
Kesimpulannya, meskipun badai global menerpa, benteng ekonomi Indonesia terbukti berdiri teguh dan dikelola dengan strategi yang proaktif. Ini bukan cuma soal bertahan, ini soal terus melaju. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan fondasi sekuat ini, tantangan besar apa lagi yang siap kita hadapi selanjutnya?